Bismillah, man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kita masih membahas tentang az-zakah, yaitu penyembelihan dan syarat-syaratnya. Syarat yang pertama kemarin, si muzakki yang menyembelih seorang yang aqil, mumayyiz. Syarat kedua harus seorang apa? Muslim. Maka beliau di situ sedikit menyinggung tarikus shalah, bukan seorang apa? Muslim. Li'annahu kafir, dikarenakan orang yang meninggalkan salat itu apa? Kafir. Maka sembelihannya itu tidak apa? Halal. Sembelihannya apa? Tidak halal. Kita lanjutkan asyartu tsalitsu, syarat yang ketiga, an yaqsida at-tazkiyata. Dia niatkan, dia maksudkan tazkiyah, itu penyembelihan syar'i tadi. Bukan dia niatkan yang lainnya. Nanti ada contohnya. Maksudnya apa sih? Bukan tazkiyah. Liqauli ta'ala illa ma zakkaitum, kecuali apa yang kalian sempat sembelih. Berarti memang diniatkan untuk tazkiyah. Wa tazkiyatu fi'lun khasun yahtaju ila niyah. Tazkiyah adalah perbuatan yang khusus. Ya, maka dia butuh kepada apa? Niat. Ya, dia fi'il dengan membaringkan, dengan memutuskan urat-urat yang ada di lehernya, dari urat nafasnya, urat makannya, dan seterusnya. Fa illam yaqsid tazkiyata lam tahilla adz-dzabihatu. Kalau dia tidak maksudkan tazkiyah, maka sembelihannya tidak halal. Mislu, contohnya, antasula alaihi bahimatun, ada bahimah, hewan ternak atau yang disembelih, menyerang dia. Salah yasulu, itu menyerang. Mungkin dia kabur, terus antum mau disapain? Diseruduk gitu. Mau diserang. Fadzabahuha atau fayadzbahuha liddifa'i an nafsihi faqat. Kemudian dia menyembelih bahimah tadi, tujuannya apa? Membela dirinya, menyelamatkan dirinya saja. Bukan pengen melakukan ibadah kurban, tapi untuk menyelamatkan dia. Akhirnya mungkin dia punya golok, ya dengan jurus apa mungkin, tapi niatnya untuk apa? Menyelamatkan dia, bela dirinya sendiri. Maka yang seperti ini ya tidaklah. Kecuali kemarin ya dia sulit dikendalikan, maka ketika mungkin melempar tombak atau sesuatu, dia niatkan untuk apa? Tazkiyah tadi. Ya, bukan niatnya untuk menyelamatkan manusia, tidak. Tapi memang niatnya untuk apa? Tazkiyah. Ini syarat yang ketiga. Asyartu rabi'u, syarat yang keempat, alla yakuna dzabhu li ghairillah. Sembelihan ini tidak boleh untuk selain Allah. Makanya kemarin pembahasan ahlul kitab, ya kalau kita tahu dia sembelih untuk selain Allah, maka tidak boleh dimakan. Indikasi bisa dilihat seperti hari raya dia. Ya, mungkin hari raya apa, Paskah kah, kenaikan Isa kah, apa dan seterusnya. Maka sudah ada indikasi besar dia nyembelih untuk momen tersebut. Jadi ini syarat yang keempat, tidak boleh sembelihan ini diberikan, diniatkan untuk siapa? Selain Allah. Misalkan bisa saja terjadi kecocokan ya hari raya Idul Kurban dengan sembelih untuk Nyi Roro Kidul misalnya. Bisa nggak ada kecocokan? Bisa aja ya. Mungkin kan hari raya Idul Adha-nya apa? Entah maju, entah mundur, karena dia sudah memiliki tanggalan yang khas. Fa in kana li ghairillah lam tahilla az-zabihatu. Kalau sembelihan ini untuk selain Allah, maka jawaban dari tidak halal sembelihannya. Kalladzi yadhbahu ta'ziman li sanamin, seperti orang yang menyembelih
ta'ziman maf'ul ajli, dalam rangka pengagungan terhadap siapa? Sanam. Au sahibi qabrin, atau penghuni apa? Kubur. Au malakin, atau bisa juga raja, bisa, atau ya malaikat. Au walid, atau kepada orang tuanya. Wa nahwihim, dan semisal mereka, liqauli ta'ala hurrimat alaikumul maitatu ila qaulihi wa ma dzubiha 'alan nusubi. Diharamkan atas kalian maitah bangkai, sampai ucapan Allah Subhanahu wa taala, dan segala yang disembelih untuk berhala-berhala, untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ya sembelihannya tidak halal. Sembelihannya apa? Tidak halal. Berikutnya syaratul khamis, qala al-mu'allif rahimahullah, syarat yang kelima, alla yusammi 'alaiha isma ghairillah. Yusammiya, kita jadikan fa'ilnya huwa, kembali ke muzakki tadi yang menyembelih. Dia tidak menyebut atas hewan kurbannya ini nama selain siapa? Allah. Misal contohnya, an yaqula bismin nabi, dengan nama nabi kemudian dia sembelih, maka tidak halal apanya? Sembelihnya. Au jibrila, atau nama malaikat Jibril. Au fulanin, atau nama si fulan. Fa in samma 'alaiha isma ghairillah lam tahilla wa in dzakara ismallahi ma'ah. Maka apabila dia menyebut atas hewan kurban tadi nama selain Allah, maka tidak halal sembelihannya. Meskipun walaupun dia menyebut nama Allah bersamanya. Jadi nama Allah disebut, nama selain Allah juga apa? Disebut. Maka lam tahilla, tidak halal. Fa'ilnya hiya, kembali ke dzabihah tadi. Sembelihannya apa? Tidak halal. Liqauli ta'ala hurrimat 'alaikumul maitatu ila qaulihi wa ma uhilla li ghairillah. Diharamkan atas kalian maitah bangkai, sampai Allah katakan wa ma uhilla li ghairillah, dan segala sesuatu yang disembelih untuk selain Allah. Wa fil hadits sahihi al-qudsi, dalam hadis yang sahih, hadis qudsi, qala Allah ta'ala man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Barang siapa yang beramal satu amalan, dia menyekutukan di dalam amalan tadi selain aku bersamanya atau bersamaku, maka jawaban dari man, taraktuhu, aku tinggalkan dia, wa syirkahu, dan perbuatan apa? Syiriknya. Menunjukkan ketika dia menyembelih untuk nama selain Allah, maka apa? Tidak halal sembelihannya. Asyartu sadisu, syarat yang ke-6, an yuzkara ismullah. Kita baca bisa yuzkara, disebut, atau kalau kita jadikan fa'ilnya huwa, kembali ke muzakki. An yadhkura ismallahi ta'ala 'alaiha, dia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala atas sembelihan tadi. Jadi ada konsep nafi disebutkan di syarat ke-khamis, kelima, dan ada konsep isbatnya di syarat ke berapa? Ke-6. Mafhum. Fa yaqulu inda tazkiyatiha bismillah, maka dia mengucapkan tatkala apa? Ya, melakukan sembelihan dengan menyebut nama Allah, bismillah. Liqauli ta'ala faqulu mimma dzukira ismullahi alaihi in kuntum bi ayatihi mu'minin. Makanlah dari apa yang disebut nama Allah atasnya, jikalau kalian orang-orang yang beriman terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Diikat dengan kalimat mukminin, berarti menunjukkan orang mukmin ini sembelihannya ketika menyembelih menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalamnya ada bentuk isti'anah, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena terkadang orang nyembelih nanti takut, nanti gimana, tangannya gimana lagi, nanti loncat lagi apanya, sapinya. Maka kita di dalam penyebutan itu ada bentuk isti'anah, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Mafhum? Wa qauli an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dalil berikutnya ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma anharad dama wa dzukira smullahi alaihi faqulu. Apa yang bisa, anhar itu mengalirkan. Ad-dama dibaca ad-dama maf'ul bihnya. Anhara fa'ilnya huwa, kembali ke ma. Sesuatu yang bisa mengalirkan apa? Darah. Walaupun nanti dikerucutkan, ada sesuatu yang tidak boleh seperti gigi, apa lagi, kuku. Orang bisa nyembelih pakai gigi, ya mungkin manusia main, ya mungkin ayam bisa kan. Kalau kambing kalau kayak gigi berat, mungkin dia pengen makan apa, ayam cuma sebenarnya pakai apa, gigi misalnya, ya, atau pakai apa, kuku, ya. Tapi nanti dijelaskan apa yang bisa digunakan. Wa dzukira smullah, dan disebut nama Allah alaihi atasnya, maka jawabannya faqulu, maka makanlah. Ya, jadi harus disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Rawahul Bukhari wa ghairuh. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan selain Imam Bukhari, seperti Imam Muslim, ya, Tirmidzi juga, kemudian Nasai juga, Ibnu Majah dan yang lainnya. Fa illam yuzkar smullahi ta'ala 'alaiha lam tahilla. Maka apabila tidak disebut nama Allah atasnya, jawaban dari in lam tahilla, maka dia tidak halal. Ya, jadinya apa kalau tidak halal? Bangkai. Liqauli ta'ala, karena Allah Subhanahu wa taala katakan, wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi, dan janganlah kalian makan dari apa yang tidak disebut nama Allah atasnya. Jelas nas, ya, larangan untuk memakan dari sesuatu yang tidak disebut nama Allah Subhanahu wa taala padanya. Wala farqa baina an yatrukal ismallahi alaihi abdan ma'al ilmi au nisyanan au jahlan. Di sini saya ingin tegaskan, tidak ada bedanya antara orang yang meninggalkan nama Allah atasnya dalam keadaan sengaja padahal dia ngerti, ya, atau lupa, atau apa, bodoh. Ya, maafum ya, pertanyaannya si Bintang loh yang di awal baru belajar, udah nanya apa, udah nanya hukum kalau apa, kemarin Bintang nanya lupa siapa, lupanya antum atau lupa nyembelih? Ya, nyembelih tapi lupa ngucapin apa, bismillah. Saya di sini mengatakan tidak ada bedanya antara yang meninggalkan nama Allah atasnya sengaja padahal dia tahu, atau apa, lupa, atau apa, jahat. Li umumi hadil ayati, karena keumuman ayat-ayat ini yang disebutkan atas tadi. Al-An'am ayat 121. Wa li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'ala at-tasmiyata syartan fil hilli. Ini alasan berikutnya, dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan tasmiyah, mengucapkan bismillah, itu sebagai syarat di dalam kehalalan. Wa syartu la yasqutu bin nisyani wal jahli. Syarat itu tidak bisa gugur disebabkan lupa dan apa? Jahil. Wa li'annahu law azhaqa ruhahu bighairi inharid dam. Ya, ini juga secara akal kias, ya, bahwasanya dia andai kata azhaqa mencabut, menghilangkan ruh dari hewan tadi tanpa dialirkan darah. Contohnya apa? Menghilangkan ruh, memutus ruh, tapi tanpa mengocorkan apa? Darah. Apa contohnya? Dikeplak palanya, ya. Terus apa lagi? Dibanting. Ini apa lagi? Diseruduk. Distrum misalnya. Nasian, dalam keadaan lupa, au jahilan, atau dalam keadaan apa? Bodoh, lam tahilla, tidak halal. Fakadzalika idza taraka tasmiyata. Begitu juga kalau dia meninggalkan ucapan apa? Bismillah. Li'annal kalama fihi ma wahid.
dikarenakan pembahasan pada keduanya itu satu, min mutakallimin wahid, dari yang berbicara satu juga, fala yantajihut tafriqu, maka membedakan itu tidak terarah dalam hal ini. Wallahu a'lam bishawab. Ya mungkin nanti antum bisa cari lagi faedah terkait masalah ini. Ya, tapi di sini ya kita lihat dari nasnya, Allah katakan wala ta'kulu mimma lam yuzkarismullahi alaihi. Janganlah kalian makan dari sesuatu yang tidak disebut nama Allah atasnya. Jelas nas dilarang apa? Memakan dari sembelihan yang tidak disebut nama Allah Subhanahu wa taala padanya. Wa idza kana al-muzakki akhras, apabila muzakkinya akhras. Apa akhras? Tuli, bisu, buta. Kalau buta nyembelihnya gimana? Ya bismillah, kan dia bisa ngomong. Ya berarti kalau akhras apa? Bisu. La yastati'un nutqa bitasmiyati, tidak mampu mengucapkan bismillah. Kafathu al-isyaratu ad-dalatu, maka cukup memberikan isyarah yang menunjukkan akan hal itu. Ya, bisa diangkat tangannya, ya. Mafhum? Liqauli ta'ala fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai kesanggupan kalian. Ya, kita baca biar banyak. Lanjut, qala al-mu'allif rahimahullah, syartu sabi'u, syarat yang ketujuh, antakuna zakatu bimuhaddidin yanharud dama, hendaklah zakat ini perbuatan nyembelih menggunakan sesuatu yang apa? Tajam, yang bisa mengalirkan darah, mengocorkan darah. Min hadidin, dari besi. Ya banyak besi yang apa modelnya, mau baja mau apa, yang penting dia tajam. Au ahjarin, apa ahjar? Batu. Au zujajin, apa zujaj? Kaca. Kaca tajam bang? Ya tajam. Au ghairiha, atau selainnya. Ya, bagaimana yang ma'ruf saja, yang biasa digunakan, golok, apa lagi? Ya, pisau, yang penting tajam. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma anharad dama wa dzukira rasmullahi alaihi faqulu. Segala sesuatu yang mengalirkan atau mengocorkan, menumpahkan darah dan disebut nama Allah atasnya, maka makanlah. Malam yakun sinnan au dhufra, selama dia itu bukan sinan gigi atau dhufr. Apa dhufr? Kuku. Ya, tadi memang bisa orang nyembelih pakai gigi. Ya, bisa aja kalau yang kecil kayak ayam, mungkin digigit tuh jamin namanya. Sobek, ya ngeri banget ya, kanibal. Kalau kuku diapain berarti? Mungkin kukunya panjang, ditekan, cubit. Wasa uhaditsukum, aku akan sampaikan kepada kalian anzalika, tentang itu. Kenapa alasannya? Amma sinni fa'azam. Ya, adapun gigi maka dia termasuk tulang. Wa amma dhufr fa mudal habasyah. Adapun kuku maka dia adalah muda, itu apa? Alatnya yang digunakan oleh orang-orang Habasyah. Coba tadi apa artinya? Fa muda. Mana tadi artinya? Muda Habasyah. Nanti muda ya seperti alat gitulah yang digunakan oleh orang-orang Habasyah. Rawahul jama'atu, diriwayatkan oleh jamaah, walil Bukhari fi riwayatin, dan Bukhari juga ada satu riwayat, ghairas sinni wa dhufr, selain penyebutan sin dan dhufr. Fa inna sinni azamun wa dhufru mudal Habasyah, karena gigi adalah tulang dan kuku adalah alat yang biasa digunakan oleh orang-orang Habasyah. Al-muhim, selain itu sesuatu yang tajam bisa digunakan untuk apa? Menyembelih.
Wa fi sahihain, dalam Bukhari Muslim, anna jariyatan, ada budak perempuan, li Ka'b bin Malik, miliknya Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, kanat tar'a ghanaman lahu bisal'in. Sal, ya. Dahulu budak wanita ini mengembala kambing miliknya Ka'ab ibn Malik di daerah Sal. Ya. Fa'absarat bisyatin minal ghanami mauta. Maka dia melihat ada satu domba dari kambing-kambing ini yang mau mati gitu. Mauta di sini mau apa? Mau mati. Fakasarat hajara, maka budak ini memecahkan apa? Batu. Fadzabahatha bihi, kemudian menyembelih gonam tadi, syah tadi, dengan batu tadi. Fadzakaru dzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang-orang menyampaikan hal itu, bercerita kepada Nabi perbuatan jariyah tadi. Fa amarahum bi akliha, maka Nabi memerintahkan mereka untuk memakannya. Berarti ada sunnah takririyah, dibolehkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika nyembelihnya dengan apa? Batu. Tentunya batunya yang harus yang apa? Tajam. Ada bisa batu tajam ya? Bisa ya, mungkin dia bagus ininya, motongnya terus dirapiin. Ya intinya mungkin dikepak dulu batunya, dilihat ada yang tajam, ya baru diapain, disembelih. Fa in azhaqa ruhaha bi ghairi muhaddidin lam tahilla, kalau dia cabut atau tarik ruhnya tanpa benda yang tajam, tidak halal sembelihannya. Mislu an yukhniqaha, apa yang khniq? Cekik ya. Dia apa sama dia? Cekik. Ya. Gimana tuh nyembelih dicekik? Ya, mungkin jadinya nggak dapat apa dia? Nafas, akhirnya dia main. Ya dicekik, akhirnya lama-lama mati. Dia apa lagi itu? Au yus'iquha bil kahruba, atau dikejutkan gitu dengan apa? Listrik. Wa nahwihi, dan selainnya, hatta tamuta, sampai dia mati. Ya selainnya itu apa? Mungkin dibanting, diseruduk, dibuang, ya sampai dia mati. Fa in fa'ala biha, kalau dia melakukan itu, zalik hatta zahaba ihsasuha, sampai pergi atau hilang. Ihsas itu rasa atau ya masih ada ininya lah, ada gerakannya, itu perasaannya, apa perasaannya. Ya, tsumma zakkaha, kemudian dia sembelih tazkiyatan syar'iyatan, dengan sembelihan yang syar'i. Wa fiha hayatun mustaqirratun, di dalamnya masih ada kehidupan yang tetap. Halat, maka hukumnya apa? Halal. Mungkin dia setrum tapi dengan ya voltase yang sedang itu. Terus masih ada inilah gerakan itu. Maka ketika dia sembelih dalam keadaan hidup, maka itu halal. Tapi kalau dikasih listrik sampai apa? Mati, walaupun disembelih tazkiyah syariah, maka dia tidak apa? Tidak halal. Ya, mungkin hewannya bandel, dikeplak gitu terus pingsan ya. Dipegang, wah masih ada nih. Terus diapain sama dia? Baru disembelih. Liqauli ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, hurrimat alaikumul maitatu, diharamkan atas kalian bangkai, ila qauli, sampai ucapan Allah Subhanahu wa taala, wal munkhaniqatu, yang diapain? Tercekik, wal mauquzatu, yang terpukul, wal mutaraddiyatu, yang jatuh, wan natihatu, yang ditanduk, wa ma akala sab'u, dan apa yang diterkam oleh binatang buas. Ya, diterkam sama binatang buas tapi dia masih mengap-mengap gitu loh, masih ada nafasnya, masih ada nyawanya. Illa ma zakkaitum, kecuali apa yang masih sempat kalian sembelih. Berarti halal. Ya, misalkan nemu hewan jatuh, pas untuk pegang, wah masih ada ininya, nafasnya. Ya, maka harus segera diapain? Beli. Ya, kalau orang Betawi dulu kalau ngeliat ayam bengong aja cepet-cepet diapain? Potong. Ya, besok biasanya apa dia? Mati.
Ya makanya kalau ada orang bengong dibilang apa? Jangan bengong aja lu, ntar besok apa? Ya. Walil hayatil mustaqirrah, hidup atau ruh yang masih netap gitu, masih ada, alamatani, bisa diketahui dengan dua tanda. Ihdahuma, yang pertama, antataharraka, masih bergerak ya. Walaupun ya geraknya bukan lari. Ya, mungkin kakinya masih begini, tangannya masih begini. Atsaniyatu, yang kedua, an yajri min haddamu al-ahmaru biquwwatin, mengalir darinya darah merah dengan kuat. Jadi ketika disembelih ngocor sor, itu menunjukkan dia masih ada ruhnya, masih ada apanya, haya al-mustaqirrah. Tapi pas dipotong ini nggak ada caranya, berarti emang udah mati dia, udah apa dia, udah mati. Ya, insya Allah ma'ruf lah, setiap tahun ngadain apa, sembelihan, ngelihat bagaimana darah itu ngocor ketika dia disembelih. Ya, adapun beda-beda warna nggak tahu tuh. Nanti tanya Bang Haryadi tuh. Kan kadang ada warnanya merah, ya merah kayak merah cabe, ada yang merahnya merah marun. Apa bedanya tuh? Hah? Apanya? Kurang makan. Kurang HP. Kalau yang darahnya sampai pekat marun itu kebanyakan HP. Kalau darahnya kayak pucat kurang ya. Ya, yang penting ngocor ya. Darahnya. Nanti kalau mau dipotong kasih ini dulu, bio apa namanya? Ya, insyaallah. Kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang, insyaallah di asar ngabisin bab ke 8 ya, bab ke 9. Bab ke 8. Allah a'lam. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.